Kemenangan memang hebat, tapi jika Anda benar-benar akan melakukan sesuatu dalam hidup ini, rahasianya adalah belajar bagaimana untuk gagal. Halo, apa kabar sahabat Garda Samudra? Senang sekali, saya Serdar Subhan akan menemani Anda dalam program acara Garda News edisi pertama dengan menyajikan sejumlah informasi yang kami siapkan untuk Anda. Komandan Lantamal 4 pimpin serah terima jabatan strategis. Lapor acara pengambilan sumpah dan serah terima jabatan Komandan Lanal Dabo Sigap dan Denma, Kadis Minpes, Kadis Arkan, dan Kadis Pen Lantamal 4. Siap, dimulai! Dalam rangka reorganisasi jabatan di lingkungan Lantamal 4, Komandan Lantamal 4 Tanjung Pinang Laksamana Pertama TNI Dwika Cahya Setiawan memimpin secara langsung upacara serah terima jabatan atau sertijab dan Lanal Dabo Singkep Kadis Minpers Lantamal 4, Kepala Dinas Pemeliharaan dan Perbaikan atau Kadis Harkan, dan penyerahan jabatan Kepala Dinas Penerangan atau Kadis Pen Lantamal 4 sehingga dijabat oleh pejabat pengganti sementara atau PGS yang berlangsung di lobi gedung Lantamal 4. Dalam kegiatan tersebut, jabatan pertama yang diserah terimakan yaitu Dan Lanal Dabo Singkep resmi diserah terimakan dari Letkol Laut Pelaut Didik Hermawan kepada Letkol Laut Pelaut Faruk Dedi Subiantoro. Untuk selanjutnya, Letkol Laut Pelaut Didik Hermawan menjadi Komandan Pusat Latihan Dukungan dan Operasi Koarmada 1. Untuk jabatan kedua yang diserah terimakan yaitu Dadenma Lantamal 4 dari Letkol Marinir Bob Tamara Panggar Besi kepada Letkol Marinir Yedi Wawan Setiawan, yang selanjutnya Letkol Marinir Bob Tamara Panggar Besi berdinas di Koarmada 1. Untuk jabatan ketiga yang diserah terimakan yaitu Kadis Minpers Lantamal 4 dari Letkol Marinir Dadan Solehudin Al-Ayubi kepada Letkol Laut Kesehatan Muhammad Sarip Kodar, dan selanjutnya Letkol Marinir Dadan mendapat penugasan di Dinas Pembinaan Mental Angkatan Laut. Komandan Lantamal 4 hadiri pembukaan Dikmaba dan Dikmata Angkatan 42. Lapor upacara pembukaan pendidikan pertama Bintara dan Tamtama TNI Angkatan Laut Angkatan ke-42 Stadik 1 Pediklatal Tanjung Uban tahun anggaran. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Dan Lantamal 4 Laksamana Pertama TNI Dwika Cahya Setiawan hadiri upacara pembukaan pendidikan pertama atau Dikma Bintara dan Tamtama TNI Angkatan Laut Angkatan 42 Satdik 1 Kodik Latal Tanjung Uban tahun 2022 di lapangan apel Gabungan Pas Harkan Mentigi. 2022 dengan resmi saya nyatakan dimulai. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut atau Dan Kodik Latal, Letnan Jenderal TNI Marinir Suhartono. Selanjutnya dilaksanakan pembukaan orientasi. Pendidikan ini akan dilaksanakan selama 6 bulan yang terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama, pendidikan dasar keprajuritan selama 3 bulan. Yang kedua, pendidikan dasar golongan selama 1 bulan. Dan ketiga, pendidikan dasar golongan lanjutan selama 2 bulan. Tujuan pendidikan pertama Bintara maupun Tamtama untuk mendidik dan membekali calon Bintara dan Tamtama TNI Angkatan Laut menjadi prajurit pejuang Sabta Marga yang memiliki kesamaptaan jasmani serta profesionalisme matra laut. Dengan pengetahuan dan keterampilan dasar keprajuritan, kematraan, serta spesialis sesuai dengan kejuruannya, sehingga mampu melaksanakan tugas sebagai Bintara dan Tamtama TNI Angkatan Laut yang profesional, tangguh, dan modern. Kekompakan satu dengan yang lainnya, itu semua menjadi keluarga kalian, semua menjadi saudara kalian. Jalsueva! Jalsueva! Lantamal 4 kembali laksanakan serbuan vaksin maritim. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut dan Lantamal 4 Laksamana Pertama TNI Dwika Cahya Setiawan dalam hal ini diwakili Asisten Potensi Maritim atau Aspotmar dan Lantamal 4 Kolonel Laut Khusus Asep Hari menghadiri serbuan vaksinasi maritim di Pelabuhan Sri Bintanpura atau SPP Jalan Hang Tuah, Tanjung Pinang, Kepri, Senin 11 April 2022. Kegiatan ini berkaitan dengan program pemerintah Republik Indonesia dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, di mana masih ada penduduk kota Tanjung Pinang yang belum melaksanakan vaksinasi baik Premier 1 dan 2 maupun booster.
Kegiatan tersebut merupakan kerjasama Lantamal 4 dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP kelas 2 Tanjung Pinang yang sudah lama bersinergi melaksanakan serbuan vaksinasi. Pada pelaksanaan vaksinasi, hari ini didapat data personel yang mendaftar 126 orang dan tervaksin semua karena tidak ada hal-hal yang menjadi kontraindikasi, di mana vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinovac, Pfizer, dan Moderna. Lantamal 4 terima CSR 1 unit ambulan dari BRI Tanjung Pinang. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Dan Lantamal 4 Laksamana Pertama TNI Dwika Cahya Setiawan menerima bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR dari Bank Rakyat Indonesia atau BRI cabang Tanjung Pinang berupa 1 unit mobil ambulans merek Toyota Hiace pada Selasa 12 April 2022. Mobil ini diserahkan langsung oleh pimpinan cabang atau Pinca BRI Tanjung Pinang Bapak Diki Satria melalui acara seremonial yang digelar di depan lobi Gedung Raja Haji Fisabilillah Markas Komando atau Mako Lantamal 4, Jalan Yosudarso, Batu Hitam, Tanjung Pinang, Kepri. Dalam sambutannya, Dan Lantamal 4 sangat berterima kasih telah didukung bantuan CSR berupa 1 unit mobil ambulans. Kerjasama yang telah dilaksanakan selama ini antara Lantamal 4 dan BRI sudah berjalan dengan sangat baik. Baru saja kita melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan CSR dari mitra Lantamal 4 dalam hal ini BRI cabang Tanjung Pinang, di mana bantuan CSR itu berupa 1 buah unit ambulans ya, yang akan digunakan Lantamal 4 merangkap pelayanan untuk prajurit dan masyarakat. Kerjasama yang sudah dilaksanakan selama ini antara Lantamal 4 dengan BRI ini sudah berjalan dengan sangat baik, dan bantuan yang kita terima pagi ini dari pihak BRI kami akan menggunakan fasilitas ini untuk kebutuhan prajurit dan masyarakat yang memerlukan. Pada kesempatan ini juga, Pinca BRI menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang terlaksana selama ini karena prajurit TNI AL khususnya Lantamal 4 sudah berperan aktif dalam menggunakan produk-produk BRI. Dan beliau menyampaikan, CSR ini merupakan wujud rasa peduli BRI pada lingkungan sekitar yang bertujuan meningkatkan hubungan baik antara BRI dan instansi. Pada pagi hari ini kami telah melaksanakan acara seremonial penyerahan CSR dalam bentuk bantuan ambulans pada Lantamal 4. Ini merupakan suatu rasa peduli kami pihak BRI, perusahaan BRI terhadap instansi dan lingkungan sekitar. Harapannya kerjasama yang telah dijalin baik selama ini antara BRI dan instansi bisa semakin bersinergi dengan baik. Terima kasih. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Garda News edisi pertama. Tetap kencangkan maskermu dan hindari kerumunan bila tidak perlu. Saya Serda Subhan pamit undur diri, jujur bertutur, bijak bertindak. Jalas Viva, Jaya Mahe.